Cerita diawali di tahun 2022. Nampak sebuah mobil melaju yang dikendarai seorang wanita bernama Dong An. Akhirnya ia pun tiba di sebuah apartemen. Di atas rooftopnya, Dong An menikmati sebungkus makanan ringan sambil memandang bangunan yang ada di depannya. Tak lama bibi si pemilik apartemen menghampirinya. Ia memberikan bunga trompet sebagai ucapan selamat datang. Namun saat Dong An melihat si bibi yang tengah sibuk memecahkan pot bunga yang terbuat dari tembikar, tiba-tiba ingatan masa lalu hadir dalam pikirannya. Ya, sebuah masa lalu yang menyakitkan sehingga menghancurkan hidupnya. Setelah itu di dalam kamar apartemennya ada surat yang dibuatnya untuk Yeojin, orang yang dirindukannya sekaligus sangat dibencinya. Dong An memasang foto-foto Yeojin dan orang-orang yang telah menyakitinya di masa lalu. Terlihat tubuh Dong An penuh dengan bekas luka. Dong An lantas membayangkan Yeojin datang ke kamarnya dan menanyakan siapa dirinya. Dong An pun mengenalkan dirinya dan mengatakan jika sifat Yeojin dari dulu tidak pernah berubah, kasar dan tidak sopan. Dong An lantas mengajar Yeojin lalu berkata jika suatu saat ia akan membunuh Yeojin. Yeojin yang mendengar malah tertawa meremehkan kata-kata Dong An. Tapi Dong An memastikan itu akan terjadi. Cerita kembali ke tahun 2004. Saat itu di kantor polisi, seorang kepala polisi sedang menelepon ibu dari murid yang bernama Yeojin. Si kepala polisi memberitahu jika sesuai ketentuan hukum, ibu Yeojin harus datang dengan jaminan agar Yeojin bisa dibebaskan. Sedangkan Yeojin sendiri malah bersikap santai. Yeojin malah mengatakan jika si polisi adalah pesuruh ibunya, karena dulu juga pernah membantu perceraian ibunya dengan mengumpulkan bukti perselingkuhan ayahnya. Dan Yeojin menduga jika si polisi juga pernah tidur dengan ibunya. Nggak lama kemudian di luar ruangan, Yeojin dan teman-temannya telah dijemput oleh wali dan orang tua masing-masing. Di sisi lain, Dong An sewaktu SMA hanya bisa terdiam melihat semuanya. Di situ diketahui Dong An telah melaporkan kelima teman sekolahnya, 2 pria dan 3 wanita, termasuk Yeojin, karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya. Gak lama wali kelas datang untuk menjemput Dong An. Ia merasa kesal karena Dong An ke kantor polisi masih menggunakan seragam sekolah. Wali kelas malah menganggap jika perbuatan teman-temannya hanya sekedar candaan, sehingga laporan Dong An pun diabaikan. Di situ tersisa 1 murid pria yang meminta wali kelas menembusnya juga dengan alasan orang tuanya baru keluar negeri untuk bermain golf. Dan rupanya si wali kelas malah lebih perhatian kepada murid pria yang kaya tersebut. Dong An pun menampak kesal melihatnya. Di tempat lain, ibu Yeojin marah. Ia kesal kesibukannya jadi terganggu karena harus ke kantor polisi untuk menangani masalah Yeojin dan menganggap Yeojin tidak bisa menangani gadis miskin seperti Dong An. Selanjutnya mereka masuk ke tempat dukun untuk melakukan ritual. Di lain hari, teman Yeojin membawa paksa Dong An ke dalam aula olahraga sekolah, di mana sudah menunggu Yeojin di situ. Akibat Dong An sudah berani melaporkan mereka ke polisi, Dong An harus menerima siksaan kembali dari mereka. Seakan tidak ada rasa jera di hati Yeojin. Ia lalu membakar tangan Dong An menggunakan alat catokan rambut yang panas. Dong An berteriak minta ampun, namun semua sia-sia. Tidak akan ada yang datang karena kunci ruangan sudah dipegang oleh mereka. Yeojin mengancam Dong An jika ia berani melapor polisi lagi, mereka akan kembali menyiksa Dong An. Tapi jika Dong An tidak melakukan apa-apa, mereka akan tetap membuat hidup Dong An seperti di neraka. Karena tidak akan ada yang melindungi Dong An, sekolah, polisi, bahkan orang tuanya sekalipun. Lalu mereka kembali menyiksa Dong An. Dong An juga mengalami pelecehan dari salah satu teman mereka yang mempunyai tanda tato di leher. Setelah Dong An pergi ke UKS untuk meminta obat, perawat yang curiga segera memeriksa Dong An. Melihat kondisi Dong An yang parah, si perawat bertanya bagaimana kejadiannya dan siapa pelakunya. Perawat menyarankan agar Dong An segera melaporkan kasusnya. Ia juga bersedia membantu Dong An. Namun tak disangka, di ruangan yang sama Yeojin muncul di balik tirai. Bahkan dengan santainya ia mengatakan jika ialah yang telah melakukan itu semua terhadap Dong An. Alur maju pun berpindah ke tahun 2022. Di situ Dong An menemui anaknya Yeojin. Si anak berkata jika sepatu yang dikenakan Dong An mirip dengan sepatu mamanya, yaitu Yeojin. Dan Dong An pun bilang jika ia memang mengenal Yeojin, ia selalu memikirkannya setiap saat. Kembali lagi ke tahun 2004. Saat itu Dong An pulang ke kamar kontrakannya. Namun dari luar ia mendengar suara Yeojin dan teman-temannya. Ia pun ketakutan dan hendak kabur. Namun dihadang oleh teman pria salah
satu dari mereka. Begitu di dalam, nampak Eugene yang merasa senang melihat Dong-an yang ketakutan. Mereka lantas menghina dan menghancurkan celengan milik Dong-an yang sudah susah payah dikumpulkannya. Dong-an memohon agar mereka jangan melakukannya. Eugene akan mengembalikannya asalkan Dong-an mau minum dan menari di hadapan mereka. Melihat wajah Dong-an yang hanya terdiam tak berdaya, Eugene dan teman-temannya dengan kejam menyiksa dan membakar kakinya Dong-an dengan setrika panas. Selanjutnya dengan menahan sakit, Dong-an pergi ke UKS untuk berobat, tapi sayangnya ruangan itu sudah ditutup karena si perawat sudah diberhentikan dari sekolah. Malam itu Dong-an pergi ke atas rooftop. Ia telah menanggung siksaan yang terus-menerus. Rasa sakit dari luka bakar dan memar pada tubuhnya semakin tidak tertahankan. Dong-an merasa ingin menyerah dengan mengakhiri hidupnya, namun itu tidak mudah dilakukannya karena ia sadar kematian tidak akan membebaskannya dari rasa sakit. Ia hanya bisa menangis dan menutupi lukanya dengan dinginnya salju, dengan harapan bisa meredam perihnya luka-luka di sekujur tubuhnya. Di lain hari, teman-temannya Eugene mendapat kabar jika Dong-an akan berhenti sekolah dan menuliskan nama-nama mereka sebagai pelaku kekerasan. Lalu mereka pun merencanakan sesuatu. Sementara si wali kelas menghubungi Dong-an, ia marah karena jika Dong-an ingin berhenti sekolah seharusnya tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang wali kelas menyalahkan Dong-an dan meminta formulir pengunduran diri Dong-an dirubah. Karena si wali kelas khawatir jika kepala sekolah sampai tahu kinerja wali kelas akan diragukan, makanya ia meminta Dong-an merubah alasan pengunduran dirinya dari sekolah. Namun Dong-an menegaskan jika ia mengundurkan diri dari sekolah memang karena adanya perundungan. Ia pun menunjukkan bukti luka yang ada pada tubuhnya. Si wali kelas bukannya merasa iba, malah menurutnya luka itu tidak seberapa, kecuali kaki dan tangan Dong-an patah itu baru bisa disebut perundungan. Bahkan wali kelas mengatakan perbuatan mereka hanya sekedar candaan dengan cara menampar. Dong-an lalu bertanya bagaimana jika anak si wali kelas ditampar temannya dengan alasan bercanda. Wali kelas yang merasa terpojok malah emosi. Di luar dugaan, ia malah menampari Dong-an disaksikan guru-guru lain yang terus menghentikan perbuatan si wali kelas. Di lain waktu, ibunya Dong-an yang baru sibuk bekerja di salon menerima telepon dari ibunya Eugene untuk mengadakan pertemuan. Didampingi wali kelas, ibunya Eugene memberikan uang kepada ibunya Dong-an untuk menandatangani sebuah surat, serta menuliskan kalimat gagal menyesuaikan diri dan segera disetujui ibunya Dong-an tanpa memahami apa isi surat tersebut. Sedangkan Dong-an yang baru saja pulang nampak bingung melihat kontrakannya yang kosong. Tetangganya mengira Dong-an ketinggalan sesuatu dan menjelaskan jika ibunya Dong-an telah pergi lebih dulu, tapi meninggalkan semua barang milik Dong-an. Dong-an terdiam tak menyangka, bahkan ibunya sendiri malah pergi dan tidak peduli padanya. Di situ Dong-an menemukan surat formulir pengunduran diri yang tertulis jika alasan Dong-an berhenti sekolah karena gagal menyesuaikan diri. Sejak saat itu hidup Dong-an berubah. Dong-an yang tidak lagi bersekolah mulai bekerja apapun. Waktu pun terus berlalu. Sudah banyak pekerjaan yang ia jalani. Namun terkadang rasa sakit bekas penganiayaan masih terasa sampai sekarang. Dong-an merasa membenci dirinya sendiri, namun dia hanya bisa menangis meratapi hidupnya. Di lain hari di sekolah, Eugene dan teman-temannya nampak membuli anak lain. Tapi tiba-tiba Dong-an datang seorang diri. Dong-an mengatakan keinginan Eugene yang ditulisnya di media sosial, bahwa Eugene ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang bijak. Dong-an merasa Eugene bercanda. Teman-temannya pun tertawa karena itu sangat mustahil jika Eugene bisa jadi istri yang baik dan ibu yang bijak. Dong-an juga menyebutkan cita-cita teman-teman yang lain yang semuanya bagus-bagus. Namun Eugene mengaku jika ia tidak punya cita-cita karena cita-cita itu hanya milik orang miskin seperti Dong-an. Eugene memastikan di masa depan ia pasti hidup bahagia selamanya. Dan saat Eugene berbalik bertanya apa cita-cita Dong-an, Dong-an menjawab jika mulai sekarang cita-citanya adalah Eugene. Dong-an lalu tertawa aneh sehingga membuat yang lain menjadi bingung. Di musim panas 2006, Dong-an bekerja di pabrik dengan giat. Bahkan di sela kesibukannya, Dong-an mencoba ikut ujian kesetaraan. Alhasil berkat kegigihannya, Dong-an pun lulus. Di situ Dong-an juga mempunyai teman kerja yang pengertian dan peduli dengan keadaannya. Di tahun 2008, Dong-an yang sudah dewasa tidak lagi belajar dan akan berhenti bekerja. Temannya yang mengetahui jika Dong-an diterima kuliah ikut merasa senang. Di tahun 2009, Dong-an memulai kuliah pertamanya. Setiap hari ia terus memikirkan Eugene dan ia ingin sekali bertemu dengan Eugene yang dulu pernah bilang punya segalanya dan tidak takut akan apapun.
Kini Dong-an bercerita banyak kepada anaknya Yojin. Menurut si anak, cerita Dong-an seperti dongeng. Ia tidak suka karena mamanya bukan tokoh utamanya. Dia ingin di setiap cerita mamanya jadi tokoh utama karena kaya. Namun Dong-an berkata jika itu semua bukanlah dongeng dan Yojin adalah tokoh utama dari ceritanya. Selanjutnya di masa sekarang, Yojin sudah berprofesi sebagai pembawa acara perkiraan cuaca. Sambil menonton tayangan Yojin, Dong-an berkata dalam hati jika orang yang sudah melukai sesamanya harus dibalas dengan cara yang sama. Dan saat memandang foto orang-orang yang telah menyakitinya, Dong-an berjanji akan membuat keadilannya sendiri. Lanjut di episode 2. Di tahun 2022, Dong-an mencari tahu akun sosmed para perundungnya dulu. Di antaranya pelaku pertama pria bernama Myeon-oh yang mempunyai tato di leher. Ialah pria yang pernah melecehkannya. Sekarang ia berprofesi sebagai penjual obat terlarang. Ia juga sering menjualnya kepada pelaku dua wanita bernama Sarah yang berprofesi sebagai seniman. Pelaku tiga seorang pria bernama Jae-jun yang punya orang tua kaya dan kini mewarisi segalanya. Ia sedang melakukan perjalanan dengan pesawat. Dan pelaku 4 seorang wanita bernama Choi Hye-jung yang berprofesi sebagai pramugari. Mereka juga masih saling menjalin komunikasi hingga sekarang. Dan diketahui sebelumnya Yojin pernah melakukan hubungan terlarang dengan Jae-jun yang pada akhirnya Yojin akan menikah dengan pria lain seorang konglomerat kaya. Dong-an melihat kehidupan orang-orang tersebut tampak bahagia. Namun sayangnya ia tidak banyak mendapatkan informasi. Akhirnya ia menemui temannya yang lebih tahu tentang teknologi. Temannya memberitahu jika sepertinya orang-orang yang Dong-an cari telah beralih ke Instagram. Temannya tahu jika Dong-an akan membalaskan dendamnya dengan cara yang halus, maka dari itu Dong-an tidak mau ceroboh. Semua butuh perencanaan yang matang dan sebaik mungkin. Hari berikutnya Dong-an pergi ke toko buku untuk membaca buku tentang permainan Go, hingga ia mendapat pesan untuk mengajar les privat matematika. Dong-an pun menerima tawaran itu dan mulai mengajar les matematika kepada murid SMA. Tapi di sela belajar, bukan fokus belajar, si murid malah memperhatikan Dong-an dengan mulai berkata yang berbau pelecehan terhadap dirinya. Dong-an tidak terkejut dengan situasi seperti itu karena keadaanlah selama ini yang mendewasakannya. Dong-an mengambil keputusan untuk berhenti mengajari si murid. Ia juga tidak peduli si murid mendapat nilai bagus atau tidak, karena ia bisa mendapat pekerjaan di tempat lain dan memenjarakan si murid. Tapi si murid malah bilang jika nilainya sampai jelek, Dong-an-lah yang akan disalahkan. Namun ternyata ibunya si murid sudah tahu, karena setelah menelepon ibunya, Dong-an tidak mematikan ponselnya. Ia juga telah merekam semua pembicaraan mereka. Untuk itu Dong-an meminta uang untuk tutup mulut jika tidak ingin melaporkan kasus itu. Lalu Dong-an pergi. Namun setelah di luar rumah, Dong-an yang terlalu capek tiba-tiba merasa pusing dan ia pun jatuh pingsan. Dong-an pun segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu dokter yang ada di situ juga sedang memeriksa pasien yang ada di sebelahnya yang sedang terluka karena terlibat perkelahian dengan penjahat. Dan entah kenapa dalam perbincangan itu, dokter dan perawat memastikan jika direktur tidak akan mendengar apapun. Di lain hari, Yojin akhirnya mengadakan pernikahan dengan seorang konglomerat kaya. Di situ juga hadir teman-teman satu circle-nya waktu SMA dulu. Di situ nampak Dong-an mengawasi mereka dari kejauhan. Di waktu yang berbeda, Yojin harus kembali bekerja. Namun tidak ada yang berubah dari sifat Yojin. Ia bersikap seolah ialah paling tinggi derajatnya dan merendahkan bawahannya. Yojin juga tahu jika dirinya jadi bahan pembicaraan penyiar lain karena tidak bisa menulis naskah. Tapi naskah Yojin paling bagus karena ternyata ia membayar pekerjanya dan menjanjikan liburan untuk si penulis naskah yang tentu saja sangat senang menerimanya. Yojin pun semakin yakin karena dengan uang ia akan dihormati dan bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan di tempat lain, Jae-jun sedang murka kepada Myeon-oh karena Sarah memberitahu jika selama ini ia membeli obat sering dikurangi. Jae-jun tahu jika Myeon-oh telah berlaku curang. Karena Jae-jun punya kuasa, maka Jae-jun menekankan jika Myeon-oh jangan macam-macam terhadap dirinya. Sedang di tempat lain, Dong-an tidak sengaja berpapasan dengan pria bernama Yojung. Nah, Yojung sendiri adalah pasien pria yang pernah ada di rumah sakit bersebelahan dengan dirinya tempo hari. Cerita kembali di rumah sakit. Saat itu Dong-an yang tersadar berniat pergi dan melepaskan jarum infusnya, namun Yojin yang melihatnya segera mencegahnya. Yojung ingin membantu merawat Dong-an. Namun saat melihat bekas luka di tangan Dong-an, Dong-an pun lantas bergegas meninggalkan Yojung yang masih bingung. Di saat dokter datang, Yojung mengatakan jika pasien di sebelahnya sudah pergi. Dokter menyayangkan padahal kesehatan Dong-an sedang tidak baik.
Dan dari hasil pemeriksaan, Yojung mengetahui jika Dong-an mengalami anemia akibat kurang gizi. Di hari berikutnya, Yojung yang penasaran mulai mengikuti dan mencari tahu tentang kehidupan Dong-an. Bahkan saat Dong-an kuliah, Yojung tahuan juga berada di situ, yang tentu saja membuat profesor bingung. Namun Yojung menjelaskan jika ia hanya ingin mendengar si profesor dan memujinya. Saat kuliah usai, Yojung berusaha mendekati Dong-an. Namun Dong-an yang menyadarinya malah menghampiri teman prianya untuk makan siang bersama. Dan akhirnya kini Dong-an bertemu dengan Yojung kembali. Yojung mengakui jika ia bisa tahu di mana Dong-an kuliah karena tidak sengaja melihat kartu pelajar Dong-an saat di rumah sakit. Yojung ingin memberitahu hasil tes darah Dong-an yang kurang bagus. Yojung mengatakan Dong-an agar mengkonsumsi obat anemia selama 6 bulan. Karena melihat Dong-an sedang berada di area permainan papan Go, Yojung bilang jika ia ahli dalam permainan tersebut dan dengan senang hati Yojung rela jadi gurunya Dong-an untuk bermain Go. Malamnya mereka memulai latihan. Yojung memberikan strategi agar Dong-an bisa memenangkan permainan itu. Sejak saat itulah mereka jadi sering jumpa untuk bermain Go. Hingga waktu pun berlalu sampai suatu hari Dong-an menyampaikan ia akan mengikuti seleksi menjadi guru. Dong-an sudah mulai paham dalam bermain Go. Ia berterima kasih Yojung sudah mau mengajarinya. Yojung tidak mengerti kenapa Dong-an menghentikan permainan sebelum mengalahkannya. Namun Dong-an bilang orang yang mau ia kalahkan bukannya Yojung. Pada tahun 2015, Dong-an telah lulus dalam ujian seleksi guru, di mana tahun itu bersamaan saat Yojin menjadi seorang ibu. Malam itu Dong-an memikirkan Yojin sambil memamparkan kulitnya dengan dinginnya angin malam, agar sisa rasa sakit akibat perundungan tidak begitu nyeri. Waktu terus berjalan di musim panas 2021. Yojin merasa senang karena mendapat hadiah sepatu dari suaminya. Setelah itu suami izin untuk pergi minum dengan teman-temannya. Di tempat lain, Dong-an sedang mengendarai mobilnya untuk kembali ke rumah. Ia membawa sebuah kantung sampah. Kemudian Dong-an mulai mencari potongan kertas yang sudah koyak di dalam kantong sampah tersebut untuk disusunnya kembali. Rupanya surat itu merupakan surat wasiat dari direktur sekolah di tempat anaknya Yojin bersekolah yang tertuju kepada seseorang. Mengecek informasi direktur yang Dong-an kumpulkan, surat wasiat itu ternyata ditujukan ke orang yang bukan bagian dari keluarga kandung, membuat Dong-an menjadi bingung. Di tempat lain, Yojin yang sedang menghampiri suaminya, ia meminta suaminya beriklan di perusahaannya agar kontrak kerjanya bisa diperbaharui. Suami pun menyetujuinya, dengan uang mereka bisa melakukan apapun. Setelah itu suami membahas tentang Hee-jung, teman Yojin yang seorang pramugari. Suami berkata jika ia pernah bertemu dengannya dan semalam saat mereka minum bersama, Hee-jung bercerita tentang Yojin saat bersekolah dulu. Seketika Yojin menjadi panik dan bertanya apa yang temannya katakan. Namun suami berkata jika nilai sekolah teman pramugarinya itu lebih baik daripada Yojin. Yojin tertawa dan mengaku jika hanya sekali nilainya buruk. Suami hanya tidak suka jika saat minum mereka jadi topik obrolan orang lain. Tapi Yojin memastikan itu tidak akan terjadi. Nggak lama anak mereka telah pulang sekolah. Dengan panik Yojin membuang rokoknya agar tidak ketahuan anaknya. Di lain hari si pramugari Hee-jung mengambil pakaian orang yang dilondri untuk dipakainya dalam pertemuan Yojin. Yojin dan Sarah tertawa melihatnya, namun Hee-jung mengaku jika pakaian yang dipakainya pemberian dari pacarnya. Tapi Sarah mengatakan jika pakaian itu adalah pakaiannya, ia memang sering laundry di tempatnya Hee-jung. Ia lalu mempermalukan Hee-jung dengan menyemprotkan parfum laundry dan ia tidak mau baju itu lagi karena udah dipakai Hee-jung. Hee-jung pun hanya diam menahan malu. Sarah mengungkit jika sewaktu SMA dulu, orang yang akan mereka rundung dulu adalah Dong-an dan Hee-jung. Tapi mereka lebih memilih Dong-an. Yojin mempertanyakan kenapa Hee-jung membahas cerita SMA dengan suaminya. Dan Hee-jung harus menjaga mulutnya jika ingin karirnya tetap bagus. Selanjutnya, Yojin menghina Hee-jung yang tak berani melawan. Yojin mengatakan jika Hee-jung bergaya sesuai kemampuan saja, menggunakan pakaian yang ia sanggup membelinya. Setelah itu mereka pun pergi. Hee-jung meminta maaf jika ia memakai bajunya Sarah. Namun Sarah pergi dan tidak peduli lagi. Lalu Hee-jung pun menghibur dirinya dengan berfoto ria dan berwajah bahagia, kemudian diuploadnya di Instagram dengan caption pakaian yang dikenakannya adalah pemberian dari temannya. Kita beranjak di tahun 2022. Saat itu Yojin sedang mengadakan siaran di tengah hujan yang ditonton oleh suaminya dan juga Yojung. Ia mengingatkan akan perkataan Dong-an.
Jika ia selalu nonton acara perakiraan cuaca setiap hari, sekarang Dong-an tidak lagi menemui Yojung. Sudah lama mereka berdua tidak saling berkomunikasi. Sedangkan di tempat lain, Myeon-oh datang untuk bertemu Jae-jun, tapi ia menyadari jika di tempat itu ada Dong-an. Dong-an dengan santai berkata jika ia tidak pernah lupa dengan apa yang pernah dilakukan Myeon-oh, semua masih terekam jelas. Dong-an juga mengaku menjadi guru SD. Myeon-oh lalu memberinya sepatu. Ia berkata jika tempat ini nyaris menjadi miliknya. Kemudian mengajak Dong-an untuk minum bersama, dan Dong-an pun setuju dan meminta kopi. Dong-an lalu menanyakan tempat yang Myeon-oh bilang nyaris menjadi miliknya, tapi pelayan bilang ke Myeon-oh jika Jae-jun marah karena Myeon-oh tidak mengangkat teleponnya. Dan itu membuktikan jika Myeon-oh masih menjadi kacungnya Jae-jun, tapi Myeon-oh berdalih jika Jae-jun tidak bisa apa-apa tanpa dirinya. Dong-an pun berkata jika hidup tidak adil karena Jae-jun masih mewarisi kekayaan orang tuanya, sementara mereka jadi orang dengan kasta terbawah. Dengan santai Dong-an berkata ia berharap tempat ini memang miliknya Myeon-oh. Hal itu membuat Myeon-oh kesal. Ia mengaku masih bisa memukul wanita. Dong-an malah memberi tawaran. Myeon-oh bisa memilih target pukulan lain, bahkan keuntungannya tempat itu bisa menjadi miliknya Myeon-oh, dan jika Myeon-oh tertarik, ia bisa membicarakannya dengan Dong-an. Di hari berikutnya, Dong-an pergi minum bersama teman kuliahnya dulu. Dong-an mempertanyakan jam tangan yang digunakan temannya itu. Si teman menjawab, ayahnya yang membelikannya. Namun saat ini ayahnya sudah tua, dan temannya harus jadi inspektur agar bisa membiayai tagihan rumah sakit ayahnya dan keperluan istrinya. Dong-an pun sangat mendukung dan berharap si teman akan berhasil. Gak lama kemudian Dong-an mendapat telepon dari apartemen yang memberitahu jika unit yang Dong-an inginkan telah kosong. Dong-an pun bersiap untuk pindah. Malamnya Dong-an ingin mengambil sampah depan rumah direktur sekolah, tapi kotak sampah itu telah kosong. Ternyata perbuatan Dong-an selama ini diketahui oleh seorang wanita yang bernama Kang Hyun-nam. Mereka saling berbicara berdua. Kang Hyun-nam mengatakan ia mengetahui jika Dong-an selalu mengais sampah di tempat itu, tapi berusaha menghindar dari CCTV. Dan tanpa pengetahuan Dong-an, Kang telah memfoto semuanya. Lalu Dong-an pun menawarkan uang, tapi Kang tidak menginginkan uang atau melaporkan Dong-an. Justru ia bersedia membantu Dong-an dengan syarat Dong-an harus membantunya untuk membunuh suaminya. Dong-an pun hanya bisa terdiam lama.